Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok 4. Sebelum kami presentasi, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Putri Nabila Asmaul Husna. Perkenalkan, nama aku Rika Saridita Ardianti. Perkenalkan, saya Nazla Satnika Nandini. Nah, di sini kami akan menjelaskan mind map dengan tema subbab Gender, Crime, and Criminal Justice. Kalian tahu nggak, pada awalnya ilmu kriminologi itu lebih sering melihat pelaku kejahatan laki-laki dan mengabaikan perempuan. Tapi dengan adanya kritik dan penelitian dari perspektif feminis, kita mulai memahami bahwa kejahatan itu juga bisa dipengaruhi oleh perbedaan peran dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Buku ini membahas bagaimana kejahatan perempuan itu berbeda dengan laki-laki, bagaimana sistem hukum memperlakukan mereka secara berbeda, dan bagaimana faktor sosial seperti kesetaraan gender itu mempengaruhi perilaku kriminal. Nah, hal ini penting agar kita bisa membuat kebijakan hukum yang lebih adil dan paham dengan kondisi yang sebenarnya di masyarakat. Maka dari itu, mari kita bahas lebih lanjut. Baiklah, kita masuk ke cabang yang pertama, yaitu Pattern of Criminal Offending by Gender. Nah, dari cabang ini menjelaskan pola-pola kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, serta bagaimana perbedaan gender itu mempengaruhi jenis dan frekuensi kejahatan. Nah, laki-laki itu cenderung melakukan kejahatan dan kekerasan yang lebih serius, sedangkan perempuan itu lebih banyak melakukan kejahatan yang lebih ringan seperti pencurian dan penipuan. Nah, perempuan itu juga sering mendapat perlakuan lebih ringan dalam sistem peradilan, meskipun masih ada diskriminasi gender. Teori kriminalitas yang ada itu sebagian besar fokus pada laki-laki dan kurang mampu menjelaskan penyebab kriminalitas pada perempuan secara komprehensif. Nah, di Indonesia, kita bisa lihat data dari catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2024 menunjukkan bahwa mayoritas korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual adalah perempuan, dengan angka lebih dari 80% korban perempuan. KDRT, kekerasan seksual, dan femisida itu mendominasi laporan kekerasan yang diterima Komnas Perempuan setiap tahun. Nah, pelaku kekerasan itu umumnya laki-laki yang memiliki hubungan kekuasaan dan kedekatan dengan korban, seperti suami, pacar, dan keluarga. Nah, data ini itu mendukung temuan kriminologi gender bahwa perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan serius, sementara laki-laki lebih mendominasi sebagai pelaku. Dengan demikian, pola kriminalitas dan korban yang diungkap kriminologi gender sangat konsisten dengan data empiris Komnas Perempuan. Nah, memperlihatkan ketimpangan yang nyata antara laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban dalam kejahatan berbasis gender di Indonesia. Di sini saya akan lanjut ke pembahasan rule making sense of empirical record, yaitu menafsirkan catatan empiris kejahatan berbasiskan gender. Nah, terdapat asumsi beredar bahwa emansipasi ataupun kebebasan perempuan itu meningkatkan angka kejahatan perempuan. Namun, para peneliti menemukan bukti bahwa klaim tersebut itu sangat sedikit. Faktanya, tingkat kejahatan perempuan itu tetap stabil, terutama untuk kejahatan yang serius seperti fraud maupun pembunuhan. Nah, kalaupun ada kenaikan, ini hanya ada pada kejahatan-kejahatan kecil seperti pencurian, penggelapan, penipuan, bukan pada kejahatan yang berat. Nah, para feminis memberikan pandangan bahwa alasan perempuan melakukan kejahatan itu bukan karena pembebasan, namun adanya tekanan dari lingkungan sosial seperti adanya kemiskinan, ketidakadilan di lingkungannya. Masalahnya di dalam dunia kriminologi, topik tentang gender sering terjebak pada teori pembebasan ataupun emansipasi itu. Nah, akibatnya pendekatan feminis yang lebih kritis itu sangat-sangat diperlukan agar ada gambaran yang lebih nyata tentang sebenarnya apa sih yang dihadapi oleh perempuan-perempuan ini. Contoh kasus nyata dapat kita lihat pada berita berikut, yaitu ibu-ibu yang mencuri susu untuk anaknya dan disembunyikan di dalam pakaiannya. Nah, dari sudut pandang kriminologi feminis, tindakan ini tuh bukan sekedar penyimpangan individu, tapi reaksi terhadap tekanan sosial dan ekonomi yang dialami oleh perempuan, terutama sebagai ibu rumah tangga. Sejalan dengan Zainuddin dan Yusuf, kejahatan perempuan itu kerap berakar pada kemiskinan dan ketergantungan ekonomi pada suaminya maupun orang-orang yang nge-provide mereka, gitu, sehingga mendukung pandangan feminis bahwa kriminalitas perempuan itu mencerminkan ketidaksetaraan sosial, bukan hasil dari kebebasan gender. Mari kita lanjut ke bagian Accounting for Criminal Offending Patterns, yaitu menjelaskan analisis pola pelanggaran kriminal. Nah, seperti yang kita ketahui nih, teori-teori yang populer di kriminologi maupun di sosiologi seperti teori strain, kontrol sosial, pilihan rasional itu dikemukakan oleh ahli-ahli laki-laki dan otomatis berdasarkan dari
pengalaman laki-laki itu sendiri. Nah, masalahnya teori-teori tersebut itu mengabaikan peran gender dan menjadikan laki-laki itu sebagai patokan utama. Maka dari itu, pengalaman-pengalaman perempuan itu dapat dinilai sebagai penyimpangan dari standar laki-laki yang mereka buat. Nah, menurut para feminis, mereka menilai teori-teori tersebut itu tidak memahami kondisi nyata yang dialami oleh perempuan, seperti ketidaksetaraan ekonomi, tekanan sosial, relasi kuasa. Hal-hal inilah yang sebenarnya mempengaruhi bagaimana perempuan bisa terlibat dalam kejahatan. Dengan kata lain, pola kejahatan perempuan dan laki-laki itu bisa berbeda karena pengalaman mereka itu juga berbeda. Nah, kemudian pendekatan feminis itu muncul untuk mengoreksi bias-bias androsentris. Dalam studi kriminologi, pendekatan ini menekankan bahwa pengalaman perempuan baik sebagai korban maupun pelaku harus dilihat sebagai pengalaman bagian penting dari kegiatan kajian kejahatan. Nah, pada tahap awal, feminis berusaha mengisi kekosongan pengetahuan yang selama ini terabaikan, termasuk mengungkap bagaimana seksisme dalam hukum dan penelitian membuat suara perempuan itu tidak dilihat. Selanjutnya, feminis mulai mengkritisi dan bukan hanya teorinya, namun konsep bagaimana perempuan itu sendiri. Mereka meninjau ulang hubungan antara gender, kekuasaan, dan hukum, itu memahami bagaimana struktur sosial membentuk perilaku kriminal. Nah, melalui perspektif postmodern dan etnometodologis, feminis menekankan bahwa kejahatan dan kepatuhan bukan sekedar hanya tindakan individu, namun dari proses sosial maupun konstruksi gender. Contoh nyatanya dapat kita lihat dari kasus perempuan dan penyalahgunaan narkoba. Dari April sampai ke Juni, BNN mendapatkan 29 dari 285 orang itu perempuan tersangka penyelundupan narkoba. Nah, banyak dari mereka yang perempuan ini adalah ibu rumah tangga maupun perempuan dengan kondisi ekonomi yang terbatas maupun tertekan seperti itu. Mereka bersaksi bahwa mereka direkrut dari hubungan personal seperti keluarga, tetangga maupun teman-teman terdekat karena ditawarkan mendapatkan uang dengan cepat maupun dengan jumlah yang tinggi. Jadi mereka rela untuk menyembunyikan dan membawa narkoba tersebut pada barang-barang mereka maupun di tubuh mereka seperti itu. Nah, dalam hal ini kriminologi feminis membantu kita memandang kasus ini secara lebih manusiawi, bahwa aksi mereka ini bukan hanya karena mereka murni melakukan kejahatan karena mereka jahat gitu, tapi karena adanya tekanan dari lingkungan seperti diajak maupun dipaksa oleh teman-teman mereka gitu, dipaksa mungkin karena harus menyembunyikan, terus karena ketidakpastian ekonomi maupun beban peran domestik yang ganda gitu. Nah, kasus ini juga menunjukkan bahwa perempuan berada di posisi yang rentan terpinggirkan sehingga mudah untuk dimanfaatkan dalam jaringan peredaran narkoba. Jadi perempuan ini tidak hanya menjadi pelaku dari kejahatan maupun dia itu sekaligus menjadi korban dari kejahatan itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke cabang berikutnya teman-teman, yaitu Feminist Transition, Gender and Justice. Nah, pendekatan feminis bilang bahwa sebenarnya hukum itu nggak netral gender. Kenapa? Karena selama ini kriminologi tradisional itu dibentuk dari pengalaman laki-laki aja, sementara perempuan itu sering diposisikan sebagai objek kontrol sosial. Jadi perempuan itu sering dinilai bukan cuma dari tindakannya aja, tapi juga dari moralitas dan peran gendernya. Terus, pernah nggak sih kalian melihat kasus di mana perempuan itu dihukum bukan karena tindak kejahatannya, tapi karena ia dianggap nggak pantas jadi perempuan baik-baik? Nah, pada contoh ini kita bisa ngeliat nih kasusnya Maideh Hojabri, seorang perempuan remaja 18 tahun dari Iran yang ditangkap hanya karena ia mengunggah sebuah video menarinya tanpa menggunakan hijab. Dari kacamata kriminologi feminis, ini tuh bukan cuma sekedar kasus yang melanggar aturan, tapi juga bentuk kontrol sosial terhadap tubuh perempuan dan bagaimana negara itu menilai sebuah moralitas perempuan. Lalu, bagaimana nih dengan perkembangan kajian feminis ke depan? Nah, kajian kriminologi feminis modern itu lebih bergerak ke arah interseksionalitas, yaitu memahami bagaimana gender berpotongan dengan ras, kelas, dan kekuasaan. Tujuannya bukan lagi menyesuaikan teori lama, tapi lebih membangun teori baru yang berdasarkan pengalaman perempuan itu sendiri. Konsep seperti dual gender juga dipakai untuk menjelaskan bahwa perilaku seperti kriminal maupun patuh hukum adalah bagian dari masyarakat yang membentuk sebuah bentuk identitas gender. Coba bayangkan nih, ada seorang perempuan yang datang melapor kan tindak pelecehan seksual, tapi justru ia malah berakhir dihukum. Bagaimana ya sistem hukum ini bisa dibilang adil? Contoh nih yang paling dekat ada di Indonesia teman-teman, yaitu kasusnya Baik Nuril. Ia adalah seorang guru yang ada di Lombok, tapi dia dihukum karena dia melaporkan tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasannya sendiri. Kasus ini menunjukkan bahwa bagaimana sistem hukum di Indonesia itu masih sering menempatkan perempuan sebagai pihak yang salah, sementara struktur
patriarki di dalam hukum membuat korban itu bisa berubah menjadi seorang pelaku. Sedih banget ya teman-teman. Nah, dari pembahasan yang tadi nih, kita udah ngeliat teman-teman bagaimana kriminologi feminis itu mencoba membaca ulang berbagai macam fenomena kejahatan. Mulai dari bagaimana data empiris yang sering bias gender, pola kriminalis perempuan yang masih dipengaruhi kondisi sosial dan ekonomi, dan juga bagaimana sistem hukum yang ternyata tidak selalu netral terhadap perempuan. Contoh-contoh kasus yang tadi menunjukkan bahwa adanya pengalaman perempuan dalam dunia kriminalitas itu memang jauh lebih kompleks dari yang sering kita asumsikan. Kalau begitu, apa ya yang bisa kita ambil dari semua ini? Dari semua ini, kita bisa memahami bahwa tindak kejahatan itu nggak cukup hanya dilihat dengan kacamata tradisional. Kita perlu mengakui bahwa struktur sosial, norma gender, dan relasi kekuasaan itu ikut membentuk siapa yang dianggap bersalah, siapa yang rentan, dan bagaimana hukum bekerja pada setiap individu. Lalu, kenapa ini sangat penting? Karena tanpa kesadaran ini, kita bisa begitu aja menerima sistem hukum yang masih bias dan tidak sensitif terhadap pengalaman perempuan. Dengan memahami perspektif feminis, kita jadi bisa melihat nih ketidaksetaraan yang sebelumnya mungkin gak kelihatan. Jadi, mari kita lebih aware terhadap bagaimana gender mempengaruhi proses hukum, pengalaman sehari-hari. Dengan begitu, kita bisa ikut nih mendorong sistem yang lebih adil, lebih setara, dan lebih manusiawi. Terima kasih sudah menyimak. Semoga pembahasan ini bisa membuka cara pandang baru kita dan bermanfaat bagi kita semua.